Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait langkah strategis untuk menyelesaikan pegawai non-ASN. Jadi ini salah satu informasi yang sangat penting. Kemudian ada satu lagi, pemerintah akan membuka 186.128 formasi di rekrutmen CPNS dan P3K 2022. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa langsung to the point saja Bapak Ibu ya, bahwasanya di sini ada langkah strategis Bapak Ibu ya. Ada langkah strategis yang disiapkan oleh pemerintah untuk rekan-rekan guru sekalian ya, terkait P3K guru, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, langkah strategis untuk menyelesaikan pegawai non ASN. Di sini dilansir di okezone.com dan salah satu website juga itu kominfo.co.id. Di sini dikatakan bahwa langkah strategis selesaikan pegawai non ASN. Nah, dilansir di Kominfo ya, Jakarta Selatan, di sini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik pegawai non aparatur sipil negara atau non ASN. Saat ini pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi bagaimana menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Wah, luar biasa ya kata-katanya. Tidak perlu kita mencari siapa yang salah, tapi kita harus selesaikan masalah ini bersama, tegas Mahfud MD yang menjabat sebagai Menpan RB ad interim. Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah di Jakarta Selatan hari Jumat tanggal 24 bulan 6 tahun 2022. Jadi di sini Menpan RB yang baru ad interim, Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan honorer tanpa kita perlu mencari siapa yang salah. Nah, di sini dikatakan Bapak Mahfud menerangkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K. Tentu dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November, ungkap Mahfud dalam rakor yang dihadiri oleh perwakilan Risekda Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Jadi di sini bagaimana menyusul langkah strategis ya untuk menyelesaikan pegawai non ASN sebelum batas waktu 28 November 2023. Jadi Bapak Mahfud mengatakan bagi pejabat pembina kepegawaian PPK yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Nah, seperti itu ya. Oke, nah di sini kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Guru yang juga merupakan posisi yang paling banyak diisi oleh pegawai non ASN tahun ini telah diterbitkan Permenpan RB ya nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, jadi di sini peraturan tersebut memberikan afirmasi bagi guru-guru non ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun Bapak Ibu ya. Tinggal kita mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudian seleksi. Nah, luar biasa ya. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang nantinya akan diberikan afirmasi. Nah, menurut Bapak Ales, Kemenpan RB telah berkoordinasi dengan Kemenkes ya untuk menyetujui afirmasi tenaga kesehatan seperti tenaga kependidikan ya. Oke, luar biasa ya.
Nah, jadi di sini dikatakan ya, kita ke pokok informasinya di sini bagian belakang. Penyelesaian status kepegawaian ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan dua opsi solusi, yaitu filtrasi dan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018. Untuk opsi filtrasi, Suhajar mengarahkan agar ex tenaga honorer K2 atau THK2 yang masih memenuhi syarat agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Sementara bagi THK2 yang tidak lulus P3K akan didorong mengikuti seleksi P3K afirmasi. Nah, P3K afirmasi adalah kebijakan khusus diskresi bagi THK2 agar dapat diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Kebijakan ini berlaku selama 4 tahun sampai dengan tahun 2026. Wow, luar biasa. Jadi di sini kalau kita lihat artikel ini memang ada dua opsi ya untuk penyelesaian status kepegawaian ini, yaitu melalui opsi filtrasi dan juga pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018. Nah, untuk opsi filtrasi ini Bapak Ibu ya, itu mengarahkan tenaga honorer K2 yang masih memenuhi syarat untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Sementara bagi THK2 yang tidak lulus seleksi CPNS dan P3K akan didorong mengikuti seleksi P3K afirmasi. P3K afirmasi adalah kebijakan khusus diskresi bagi THK2 agar dapat diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Wow. Tentunya Bapak Ibu ya, ini menjadi salah satu kabar gembira ya untuk pelamar kategori 2, karena nantinya ada dua opsi ya untuk menyelesaikan status kepegawaian. Opsi filtrasi dan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa cek bersama bahwa di sini pemerintah akan membuka 1086 ya, 1.086.128 formasi di rekrutmen CPNS dan P3K ya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita cek di sini di JPNN P3K ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya banyak sekali informasi ya terkait P3K guru ya. Jadi Bapak Ibu bisa kunjungi juga di sini terkait P3K guru. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, di sini ada artikel juga yang cukup menarik ya. Di sini kita bisa cek bersama. Nah, di sini ada informasi terbaru lagi ya, 7 menit yang lalu terkait hasil audiensi ya untuk mekanisme pengangkatan P3K. Data kebutuhan guru di seluruh Indonesia diambil berdasarkan Dapodik. Rekrutmen pegawai ASN P3K diperbaiki melalui proses seleksi. Tidak ada kebijakan penghapusan honorer, melainkan pengalihan status honorer. Pelamar dapat memilih formasi yang tersedia berdasarkan pelamar prioritas. Sistem penguncian formasi, yaitu guru induk diprioritaskan untuk memilih formasi. Dalam sistem pemilihan formasi, pelamar prioritas 1 guru lulus PG akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia, hanya konfirmasi dengan memilih yes atau no. Guru lulus PG harus melakukan pendaftaran di SSC-ASN tanpa adanya seleksi tes. Belum ada mekanisme teknis dan dari Kemendikbud dan Kemenpan RB diintegrasikan pada sistem SSC-SCN. Formasi didasarkan pada usulan kebutuhan sekolah diajukan oleh BKN dan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, ini hasil audiensi Bapak Ibu ya. Laporan singkat terkait hasil audiensi FGHN LPSI dengan BKN Republik Indonesia. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada sekitar 9 mekanisme pengangkatan P3K. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi salah satu kabar ya, kabar yang sangat menggembirakan, yang Bapak Ibu harus pahami juga ya, seperti itu. Nah, oke, jadi seperti itulah informasi terbaru dari kami Bapak Ibu ya, bahwasanya ada langkah strategis ya dari pemerintah untuk menyelesaikan pegawai non ASN, sekaligus ada sedikit informasi terkait hasil audiensi ya terkait mekanisme pengangkatan P3K. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.